Sekarang kalau TNI Polri kirim ke Papua untuk apa? Rakyat Papua tidak pernah merugikan Indonesia, harus tahu itu. Dunia tahu. Kami lain, rambut keriting kulit hitam. Kami orang lain, ras lain, bukan Indonesia. Orang Papua menuntut minta merdeka. Betul, mereka punya tanah airnya, leluhurnya, warisan turun-temurunnya, kekayaannya. Dan diimplementasikan oleh Indonesia. Tentu mereka menang ini rakyat tidak merugikan Republik, tidak merugikan dunia. Mereka menuntut hak, hak warisan. Kenapa tentara polisi kirim ke sini? Lebih baik tentara polisi tangkap Jokowinya tuh, merusak nilai demokrasi Indonesia. Kenapa saya katakan Indonesia ini banyak orang? Ada orang Jerman, orang Belanda, orang Arab, di mana-mana negara ada di Indonesia. Maluka tidak? Teman-teman, sebelum lanjut pada pokok pembahasan perlu saya jelaskan bahwa akun YouTube Manuskrip ini bukan milik TPNPB OPM ataupun milik Tuan Pimpinan OPM Tuan Yefri P. Bomanak. Saya hanya sebagai pengagum Tuan Yefri P. Bomanak dan semangat perjuangannya dalam menciptakan keadilan sosial bagi semua orang. Jadi begini, jika negara tidak bisa adil maka pemberontakan adalah jalan keluar agar negara sadar dari ketidakadilan itu. Demikian disclaimer dari saya Manuskrip, tolonglah, kalian jangan terus menghakimi saya di kolom komentar, apalagi sampai kalian mengatakan saya bin, itu sangat memalukan, kalian sungguh kasihan, faktanya saya hanya tamatan SD pekerjaan sehari-hari kuli bangunan. Oke, kita lanjut. Tentang tembak mati Abu Bakar Kogoya versi TPNPB OPM, sumber narasi saya lihat dari postingan pribadi seseorang. Dia menulis bahwa Abu Bakar Kogoya ini mati saat kontak tembak di lapangan medan perang. Ini narasi menurut orang tersebut. Dia Abu Bakar Kogoya mencari makan di tempat pendulang emas lokasi Kali Kabur Tembagapura Karikulik. Orang ini juga menegaskan media publik TNI Polri edit tempat yang lain, lalu kasih naik video, tidak boleh percaya, salam Free West Papua. Seperti inilah narasi yang didapat dari sumber yang tidak dapat Manuskrip sebutkan namanya. Orang itu juga menegaskan Tuan Abu Bakar Kogoya telah gugur saat baku tembak di Tembagapura, Papua. Namun rilis media yang diberitakan oleh Damai Cartens 2024 tentu sangat berbeda dengan orang ini. Sebelum lanjut teman-teman mohon dukungannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Manuskrip. Salam Melanesian hitam kulit rambut keriting, one people one soul. Berikut rilis berita tentang Abu Bakar Kogoya menurut Damai Cartens 2024. Damai Cartens 2024 rilis catatan kriminal Abu Bakar Kogoya alias Abu Bakar Tabuni, anggota TPNPB OPM atau KKB Papua yang ditembak mati Satgas Damai Cartens. Ingat, perlu saya jelaskan bahwa bagi polisi Abu Bakar Kogoya adalah kriminal, tetapi bagi kelompok TPNPB OPM, Abu Bakar Kogoya adalah pejuang kemerdekaan. Oke, kita lanjut pada berita versi Damai Cartens 2024. Anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB OPM wilayah Mimika, atas nama Abu Bakar Kogoya, alias Abu Bakar Tabuni yang ditembak mati oleh Satgas Ops Damai Cartens 2024 di Mimika, memiliki berbagai peran dalam aksi-aksi penyerangan yang dilakukan. Kaops Damai Cartens 2024, Kombes Pol Dr. Faizal Ramadhani, mengatakan, ia terlibat dalam sejumlah insiden atau aksi gangguan Kamtipmas yang terjadi di wilayah Intan Jaya dan Tembagapura. Abu Bakar Kogoya alias Abu Bakar Tabuni memiliki peran dalam berbagai gangguan Kamtipmas yang terjadi, di mana peran pertama terjadi pada tanggal 21 Oktober tahun 2017. Abu Bakar Kogoya alias Abu Bakar Tabuni terlibat dalam penembakan terhadap anggota Brimob atas nama Barada Almin dan Brigadir Mufadol di Mel 69 Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika. Aksi tersebut mengakibatkan korban terkena peluru dan mengalami luka tembak di bagian perut kanan dan kaki kanan, tutur Kaops Damai Cartens 2024. Lebih lanjut, Kombes Faizal mengatakan, aksi kedua terjadi pada tanggal 14 November tahun 2017. Abu Bakar Kogoya alias Abu Bakar Tabuni terlibat dalam penembakan terhadap mobil LWB di Mile 69 Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika yang mengenai bagian badan mobil dan paha kiri korban atas nama Raden Totok Sudewo. Tak berhenti di situ, pelaku kembali membuat aksi gangguan Kamtipmas pada tanggal 30 Maret tahun 2020. Di mana Abu Bakar Kogoya alias Abu Bakar Tabuni terlibat penembakan warga sipil di parkiran gedung OB1, Alun-Alun Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika. Insiden tersebut menewaskan satu orang warga negara asing dan menyebabkan dua orang lainnya terluka, lanjut Kaops. Selain itu, Kasatgas Humas Ops Damai Cartens 2024,
AKBP Dr. Bayu Suseno, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa berdasarkan catatan kriminal di kepolisian, Abu Bakar Kogoya alias Abu Bakar Tabuni adalah sosok yang aktif terlibat dalam serangkaian aksi kekerasan yang mengancam keamanan di wilayah Mimika. Pengungkapan aksi kejahatan Abu Bakar Kogoya alias Abu Bakar Tabuni dan tindakan tegas yang dilakukan oleh Satgas Damai Cartens 2024 adalah bagian dari upaya Polri untuk menegakkan hukum, melindungi warga, dan menjaga keamanan di wilayah Papua khususnya Mimika dari ancaman kelompok kriminal bersenjata, ucap tutur Kasatgas Humas Ops Damai Cartens 2024. Selamat pagi rekan-rekan media, diinformasikan update hasil identifikasi terhadap kedua jenazah KKB yang berhasil kami lumpuhkan kemarin siang, Kamis tanggal 4 April 2024 sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Dari dua jenazah, baru satu yang berhasil kami identifikasi secara rinci, yaitu jenazah yang pertama atas nama Abu Bakar Kogoya atau ABK. Tempat tanggal lahir belum diketahui, agama Kristen Protestan, suku Lani, jenis kelamin laki-laki, alamat Utikini, Tembagapura. Abu Bakar Kogoya merupakan pasukan KKB dengan markas Temagu, distrik Bugimba, pimpinan almarhum Ayub Waker dan Sabinus Waker. Perlu diketahui bahwa Abu Bakar Kogoya ini terlibat dalam beberapa aksi gangguan Kamtipmas di wilayah Intan Jaya dan Tembagapura dan sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Polda Papua. Mobilisasi yang selama ini dilakukan oleh Abu Bakar Kogoya adalah mulai dari distrik Tembagapura hingga ke Kabupaten Intan Jaya. Perlu kami informasikan bahwa rangkaian catatan kriminal terhadap Abu Bakar Kogoya, yaitu yang pertama, pada tanggal 21 Oktober 2017, Abu Bakar Kogoya terlibat dalam penembakan terhadap anggota BRIMOB atas nama Barada Almin dan Brigadir Mufadol di Mile 69, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika. Akibat dari aksi tersebut mengakibatkan korban terkena peluru dan mengalami luka tembak di bagian perut kanan dan kaki kanan. Selanjutnya, pada tanggal 14 November tahun 2017, Abu Bakar Kogoya terlibat dalam aksi penembakan terhadap mobil LWB milik PT Freeport berlokasi di Mile 69, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, yang mengenai bagian badan mobil dan paha kiri korban atas nama Raden Toto Sudewo. Korban ini merupakan sopir dari mobil LWB milik PT Freeport tersebut. Tidak berhenti di situ, pada aksi yang berikutnya, yang ketiga, pada tanggal 30 Maret 2020, Abu Bakar Kogoya terlibat dalam aksi penembakan terhadap warga sipil di gedung OB1 Alun-Alun Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika. Kita ingat bahwa dalam insiden tersebut terdapat satu orang warga negara asing yang tewas dan 2 orang warga negara Indonesia yang terluka. Perlu diketahui bahwa Abu Bakar Kogoya ini merupakan sosok KKB yang aktif melakukan gangguan Kamtipmas di sekitar Tembagapura. Terbukti bahwa sampai dengan hari ini yang bersangkutan aktif melakukan pungutan-pungutan terhadap masyarakat penambang yang tersebar di Kali Kabur, Kali Kulu, dan sekitar Kali Jernih yang ada di Mile 69, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika. Untuk identitas yang kedua masih dalam proses, nanti akan kami update. Selanjutnya, terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan sekalian. Teman-teman mohon dukungannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan memberkati.